guys, gubernur dari mana tuh yang bilang katanya Bapak Aing gubernur konten cenah. Ai eta saha tanuan yang ngomong gitu anjir. Aduh, jangankan gubernur konten, aku juga psikolog konten. Kalau orang bilang kayaknya begitu, biarin aja, yang penting kerja nyata, kerja yang memang menghasilkan sesuatu untuk masyarakatnya. Janganlah kalian itu mengotak-ngatik masalah konten dan segala. Terus Bapak sudah bikin apa? Waduh, jangan suka keuangan untuk diri sendiri. Dan masyarakatnya mungkin juga tanda tanya, ayo seperti apa? Terus dijawabnya dengan cara yang keren banget. Iya, katanya dia sudah menghasilkan untuk iklan hanya mengeluarkan 3 miliar saja. Yang biasanya 50 miliar untuk iklan, bekerja sama dengan para media. Sama, Eka juga gitu Pak. Orang lain nggak tahu pekerjaan saya itu apa. Yang jelas pekerjaan saya keliling dunia Pak. Dengan berdasarkan konten saya. Dan setiap harinya saya dapat berapa? Itu dari hasil konten Pak. Nah, sekarang Bapak bisa menghasilkan apa? Uangnya dari mana? Gitu loh, saya mau tanya ya. Janganlah kayak seolah-olah Bapak mungkin bicara seperti itu, namun seperti tidak ada edukasi Pak di sana. Apalagi ini dalam forum yang resmi gitu ya. Nggak perlulah harus pakai ngeledek-ngeledek kayak gitu ya kan. Mungkin secara tidak langsung dia hanya bercanda, namun tidak tepat gitu ya Pak. Tolong Bapak ingat-ingat aja saya. Bapak mau negur saya atau Bapak mau manggil saya, boleh, saya tunggu ya. Dan secara komunikasi Anda kurang tepat Pak. Oke Pak, jangan bilang seperti itu lagi. Eta Bapak KDM itu mah udah paling top, terjun langsung ke lapangan. Bagaimana dia memantau masyarakat, memberikan sebuah keputusan-keputusan decision maker yang luar biasa. Itu yang namanya pemimpin Pak. Sekarang itu pemimpin nggak zaman duduk perlente, duduk di kursi goyang dan dipijitin di mana-mana, di mobil dibukain segala macam. Udah tuh eta mah gitu mah. Geus teu zaman nu karar itu mah. Atuh nya pokoknya mah Kang Deddy maju terus. Sekarang nih baru pertama kali ngeliat yang namanya pejabat turun ke jalan, turun ke lapangan, turun kasolokan kabeh, pokoknya mah turun guys si Bapak ini mah. Pokoknya mah keren. Saya mah tidak muji-muji, tapi ini nyata Pak, nyata. So, kalau ada aja 10 petinggi-petinggi di negara kita ini seperti dia, pasti negara ini nih, negeri Konoha ini pasti lebih keren, lebih bagus, lebih maju dan lebih segalanya. Kan negara maju jangan berkembang terus. Kalau berkembang terus gak ada kemajuan. Liur aing. Salam Ita Gading. Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi, dan misi. Tujuan, visi, dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki
media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan dan saya sajikan di TikTok, di IG maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton. Itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya, nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya, dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah ramai. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Kang Deddy Mulyadi dikatain gubernur konten. Memang betul. Disclaimer dulu, saya bukan warga Jawa Barat, tidak pernah menikmati kebijakan seorang gubernur Jawa Barat. Benar, gubernur Jawa Barat gubernur konten. Konten yang mengedukasi. Dan yang pasti, Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi untuk memberikan platform atau wadah agar masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui kebijakannya, transparansi, keberpihakan, dan juga memberi solusi. Harusnya Anda itu berkaca kepada diri sendiri. Sudahkah Anda lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi? Sudahkah Anda lebih transparansi daripada Kang Deddy Mulyadi? Gak usah gengsi mengadopsi kebijakannya, mengadopsi cara kepemimpinannya, mengadopsi cara memberi solusi, keberpihakan kepada masyarakat, tulus mengabdi dan melayani, turun ke lapangan bukan hanya wacana tapi memberi solusi. Inilah yang disebut konten yang menghasilkan, mencerdaskan, mengedukasi, transparansi, dan kebijakannya selalu mendapat apresiasi. Salam. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Nggak apa-apa Pak gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat.
masyarakat, bukan untuk pribadi, bukan gubernur yang memperkaya diri, bukan gubernur yang hartanya miliaran, tapi rakyatnya sengsara. Buat jalan aja rusak, Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Let me do that. Belakangan, Deddy Mulyadi ramai dijuluki gubernur konten oleh warganet karena sering tampil di berbagai video sosial. Namun, komentar mengejutkan datang dari Lita Gading yang menyoroti julukan tersebut. Apa sebenarnya maksud dari tanggapannya? Yuk, kita bahas selengkapnya di video ini. Psikolog Lita Gading ikut menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud yang menjuluki Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten dalam rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri dan gubernur seluruh provinsi di Indonesia pada Selasa, tanggal 29 April tahun 2025. Lita Gading melalui konten TikToknya terheran-heran dengan Rudy Masud yang menjuluki Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. "Guis gubernur dari mana tuh yang bilang Bapak Aing gubernur konten cenah? Itu siapa ngomong begitu?" ujar Lita Gading lewat konten TikToknya, Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Menurutnya, dirinya dan Deddy Mulyadi tak jauh berbeda. Sebab, Lita Gading merasa dirinya juga termasuk psikolog konten di mata netizen. Meski begitu, Lita Gading tak masalah dijuluki psikolog konten asalkan kerjanya nyata dan menghasilkan sesuatu untuk masyarakat. "Jangankan gubernur konten, aku juga psikolog konten. Biarin aja yang penting kerja nyata, kerja yang memang menghasilkan sesuatu untuk masyarakatnya," ujar Lita Gading. Karena komentar Rudy Masud soal Deddy Mulyadi gubernur konten, Lita Gading menjadi bertanya-tanya kinerja Gubernur Kalimantan Timur itu sudah menghasilkan apa untuk masyarakatnya. "Janganlah kalian mengotak-ngatik masalah konten. Terus, Bapak sudah bikin apa? Jangan suka keuangan untuk diri sendiri dan masyarakatnya mungkin juga tanda tanya. Ayo seperti apa?" kata Lita Gading. Psikolog yang aktif di media sosial ini juga salut dengan respons santai Deddy Mulyadi ketika dijuluki sebagai gubernur konten oleh Rudy Masud. Saat itu, Deddy Mulyadi dengan bangga mengatakan berkat kontennya tersebut dirinya sebagai gubernur Jawa Barat bisa menekan anggaran untuk iklan dari yang biasanya sebesar 50 miliar rupiah menjadi hanya 3 miliar rupiah. Terus dijawabnya juga keren banget. Katanya dia sudah bisa menghasilkan untuk iklan hanya mengeluarkan 3 miliar rupiah saja dari yang biasanya 50 miliar rupiah untuk iklan dan bekerja sama dengan para media. Jelas Lita Gading. Lita Gading lantas curhat orang lain juga sering bertanya-tanya soal pekerjaannya, karena lebih sering terlihat membuat konten di media sosial. Namun, Lita Gading tak menjelaskan secara detail pekerjaannya. Lita hanya mengatakan dirinya bisa keliling dunia dan menghasilkan banyak uang setiap harinya dari konten yang dibuatnya. "Sama Eike juga gitu Pak. Orang lain gak tahu pekerjaan saya itu apa. Yang jelas pekerjaan saya keliling dunia dengan berdasarkan konten saya dan setiap harinya saya dapat berapa. Itu dari hasil konten Pak," lanjutnya. Karena itu, Lita Gading bertanya-tanya hasil kinerja Gubernur Kalimantan Timur tersebut dan asal-muasal uang yang dimilikinya. "Sekarang Bapak sudah menghasilkan apa? Uangnya dari mana?" tanyanya. Menurutnya, celetukan Rudy Masud soal gubernur konten tersebut tak memberikan edukasi apapun. Meskipun sifatnya hanya bercanda, sikap tersebut juga dinilai tak pantas di forum resmi bersama Menteri Dalam Negeri dan pejabat tinggi lainnya. "Janganlah ngeledek gitu, mungkin dia hanya bercanda, tapi tidak tepat. Secara komunikasi Anda kurang tepat. Janganlah bicara seperti itu lagi," ujarnya. Sementara itu, Lita Gading menilai Deddy Mulyadi sebagai gubernur sudah paling bagus karena sering melihat langsung masalah di lapangan dan menemui masyarakatnya secara langsung. Menurutnya, cara kerja Deddy Mulyadi menggambarkan pemimpin sesungguhnya, karena sekarang, tak zaman lagi pemimpin bergaya sok parlente dan selalu dilayani. Bapak KDM udah paling top, terjun langsung ke lapangan, memantau masyarakat, membuat keputusan decision maker yang luar biasa. Itu yang namanya pemimpin Pak, jelasnya. Terlepas dari berbagai pendapat,
Yang jelas publik kini makin memperhatikan aksi dan konten dari para tokoh seperti Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut kamu? Apakah julukan gubernur konten itu pantas atau justru berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update gosip dan berita selebriti terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.